sikap-sikap yang tidak menggambarkan moderasi di sekolah itu seperti apa, Pak? Ya, dari pengalaman saya pribadi, saya kan pernah sekolah, tentunya Anda juga pernah Iya. sekolah kan? Iya. Banyak hal, umpama kalau kawan yang kita lihat itu kawan yang berbeda organisasi keagamaannya ya. Jadi kita katakanlah kumpul dengan satu organisasi keagamaan di satu kelas itu, maka kita membuat secara sosial itu kita kumpul, kita buat acara apa. Jadi ketika orang lain, karena dia merasa kita merasa dia orang lain, maka kadang-kadang kita tidak ajak. Jadi kalau umpama ada yang melakukan kesalahan di antara kelompok-kelompok kita itu, kita sudah paham nih yang namanya orang sudah SMA kan. Jadi kita saling jaga, tidak usah dikasih tahu guru ya bahwa kita ini melakukan kesalahan, Bergeng gitu. ya geng-geng. Tapi ketika kawan kita yang itu salah, bahkan tidak salah pun kita mencari-cari kesalahan begitu. Itu sebenarnya contoh juga paham-paham yang tidak menunjukkan sikap moderasi. Atau katakanlah kalau ada kawan kita yang berbeda keyakinan, kadang-kadang kita tidak mau berteman, bersahabat, karena kita menganggap mereka itu siapa sih begitu kan. Nah, jadi sehingga ketika mereka merasa mereka di nomor 2 kan, di nomor 3 kan, tidak merasa diberikan perhatian, otomatis kan mereka menganggap bahwa orang Islam itu hanya mau berteman bersahabat dengan sesama Islamnya saja ya. Padahal kalau kita berbicara dan membaca sejarah, paman Nabi Muhammad saja kan Islam, Abi Thalib itu kan tidak Islam, tidak Muslim, tapi sangat care dengan Nabi Muhammad. Bahkan beliau sangat bersedih justru ketika pamannya yang tidak Islam itu, yang tidak Muslim itu meninggal dunia. Dan justru Nabi Muhammad juga hadir di antara lingkungan orang-orang yang majemuk. Di situ ada Yahudi, ya kan, ada yang kafir Quraisy, ada yang tidak beragama, juga banyak suku-suku saat itu. Dan di awal-awal memang ketika kehidupan di awal, yang namanya kehidupan di awal itu kan perjuangan Islam ya banyak permusuhan. Tapi kemudian ketika berkembang Islam kemudian tersebar setelah Nabi Muhammad kemudian hijrah ke Madinah, dan situlah meletakkan nilai-nilai keislaman yang sempurna, maka di sana dilihat oleh dunia bahwa Islam itu sebenarnya tidak ada masalah tentang keanekaragaman, perbedaan keyakinan, perbedaan agama, apalagi seperti itu. Lalu juga contoh-contoh yang banyak terjadi di sekolah itu, ada saja guru yang mendiskreditkan atau katakanlah siswa yang agamanya tidak sama dengan dia, kadang-kadang nilainya dibuat lebih rendah, dikurangi. Padahal guru-guru yang bersangkutan ketika katakanlah jadi wali kelas ya, dia jadi wali kelas, guru-guru yang lain memberikan dia nilai baik, bagus. Tapi mungkin karena dia pernah kecewa, ya kekecewaannya yang cuma sekali itu barangkali sehingga membuat wali kelas tersebut membuat nilai yang jelek atau dikurangi nilai yang dari guru mata pelajarannya. Itu juga sikap sebenarnya yang tidak menggambarkan moderasi. Jadi sebenarnya sikap-sikap seperti ini sangat sering terjadi di lingkungan kita ya Pak ya, bukan cuma di lingkungan sekolah, tapi juga di sekitar kita, tetangga, lingkungan tempat tinggal kita.